Ya, ini kan udah di penghujung tahun nih. Kurang nusantaranya, gue pengen bisnis. Wih, keren. Gue lihat-lihat muka lu kayak orang kaya sih memang. Muter-muter gitu bukan kan? Di tengah. Setan! Terus ada sosok perempuan datang. Tapi gongnya bukan di situ nih. Halo, kita dari Fase Nostalgia. Di sini kita akan ngebahas sejarah-sejarah unik yang tentunya berasal dari dunia maupun Indonesia. Dan juga akan dibalut dengan komedi yang nggak lucu-lucu amat. Oke, kenalin. Gua Uya Piabuy dan ini teman gua. Julfikar aja deh yang enak ya. Oke. Tapi bentar. Apa tuh? Kayaknya lebih enak biar kita lebih akrab lagi sama penonton. Kita kayaknya perlu punya sebutan nggak sih? Si akrab tuh. Apaan tuh enaknya tuh sebutannya? Kelamaan nggak sih gue ngomong? Enggak sih. Fanotizen aja deh. Gimana? Netizen. Apaan tuh? Fanotizen itu fa-nya fase, Oke. no-nya nostalgia, zen-nya itu netizen. Jadi fase nostalgia netizen kayak gitu. Aduh. Boleh tuh? Boleh ya? Iya, boleh ya. Udah, oke. Biar cepet deh. Kita langsung aja. Ini kan udah di penghujung tahun nih. Kayaknya enaknya nih kita ngebahas tentang Kaleidoskop tahun 2022. Kira-kira ada kejadian unik apa ya di tahun 2022? Yuk langsung aja kita mulai breo. Oke, Kaleidoskop 2022 kita awali dari bulan Januari nih. Lu masih ingat gak ada peristiwa apa aja di bulan Januari kemarin? Gue lupa. Orang tua kebiasaan. Oke, jadi gini. Di tanggal 18 Januari itu ada ketetapan yang dibuat sama DPR lewat rapat paripurna tentang Undang-Undang IKN. IKN itu apa tau nggak? Ibu kota negara, ya nggak? Kurang nusantaranya. Oh, jadi gimana harusnya? Oke, lengkapnya gini. Ibu kota negara Nusantara. Wow. Nah, jadinya pemindahan ibu kota itu udah punya ketetapan hukum yang kuat nih. Wih, canggih. Kayak gitu. Nah, terus rencananya Ya. di umur ke-79 kalau nggak salah ya, itu bakal ada perayaan di sana juga tuh di Kalimantan Timur. Oh, 17-an Agustus. 17-an, betul gitu. Wow, luar biasa. Asik ya. Tapi gue punya pertanyaan nih Apa buat tuh? lu ya, sama buat yang di rumah juga yang nonton deh nih. Buat lu deh nih terutama. Kalau lu ada kesempatan untuk pindah ke IKN, lu mau ngapain? Gue pengen bisnis. Wih, keren tuh. Apaan nih Bikin bisnisnya? kafe sirup. Hehe. Kenapa tuh ada? kafe sirup? Kafe sirup nih. Kan di ibu kota atau di kota-kota lain kopi udah ada, teh udah ada, sirup yang belum. Masa iya nyarinya di bulan Ramadan doang? Sekalian aja lu buka kafe bubur bayi, biar bayi pada ngejejer no, makan di sana bareng-bareng. Ada aja kelakuan. Dah, lagian ada bayi lu bercandanya. Pengen buka usaha kafe sirup. Itu orang beneran. Siapa bercanda? Tapi gini deh, gue lihat-lihat muka lu kayak orang kaya sih memang. Kayak siapa tuh? Indra Kents lu. Tahu kan lu Indra Kents? Tahu. Yang mana? Yang bengek gitu kan. Nah, itu loh. Nih, gue lanjut ya. Di bulan Februari itu ternyata tepatnya di tanggal 3 Februari 2022 banyak orang yang ngelaporin Indra Kents. Karena dia merasa ditipu dengan tindakan Indra Kents yang katanya sebagai afiliator hal-hal yang berbau apa tuh namanya? Gue lupa ya. Bin bon mon Ya gitulah namanya gitulah ya, gua nggak mau sebut namanya nih, kita kan nggak boleh juga ya. Nah, katanya banyak orang yang ketipu sama dia sampai sebesar 2,4 miliar rupiah. Gila, duit semua loh itu. Lu bayangin kalau dibeli nasi padang dapat apaan? dapat kolesterol. Dapat rendang juga yang Iya pasti sih, ya bener karena. sih. Oke, nah dari situ si korban ini melaporkan Indra Kents ke polisi. Nah, dari polisi akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Indra Kents selama 10 tahun dan juga denda 5 miliar rupiah. Nggak sebanding cuy. sorry. Iya dah. Goks juga tadi berita lu ngomongin tentang kekayaan. Gue jadi pengen kaya. Boleh lah kalau lu bisa mah. Iya sih. Ya udah, oke. Kita geser ke bulan Maret nih. Oke, ada apa tuh? Di bulan Maret ada peristiwa penting juga nih yang terjadi di Indonesia, yaitu perhelatan MotoGP. Oh, balap motor. Betul. Bukan balap motor yang muter-muter gitu, bukan kan? Di tengah. Setan. Oh, maaf. MotoGP terus. Lanjut ya. Ya oke. Jadi ini udah disetting sama pemerintah dan beberapa jajarannya kalau bakal dihelat lagi di Indonesia karena terakhir kali di helat tuh ya itu disentul tahun 97. Wow. Kan udah sekitar udah lama banget 2500 sebelum Masehi, enggak deh. Zaman gua TK sih. Mungkin ya, gua nggak tahu umur lu berapa tuh waktu itu ya. Jadi 25 tahun tuh udah nggak dihelat lagi. Nah, sekarang udah dihelat lagi nih. Nah, waktu itu yang juara ada si Miguel Oliveira dari Portugal. Wih, temannya Ronaldo nih. Mungkin, gua nggak tahu temannya mantan atau nggak mungkin mantan sih kan sama-sama cowok ya. Iya, pokoknya itu. Iya. Terus. Terus ada lagi yang menarik nih. Apa tuh? Pas perhelatan. Jadi kan sempat hujan tuh.
Terus ada sosok perempuan datang muterin rantang. Nah, gue nggak tahu rantang apa jadi kayak mangkok gitu bentuknya ya. Iya. Terus tiba-tiba hujannya berhenti. Pindah nih hujannya ke Ciracas. Jauh ya Iya dari sih, Lombok jauh ke sih. Ciracas. Pakai apa dia pesawat kali? Oke, Nggak terus tapi kayaknya itu dia gue jadi ngomongin ngeri gue. Udah cukup ya. Ya pasti dia punya remote katanya. Ya. Kita sampai di bulan April nih, guys. Kok guys lagi? Fanatizen. Mohon maaf ya. Jadi gini, di bulan April lu inget gak ada kejadian apa? Nggak. Ada kejadian demo. Ingat gak lu? Kalau demonya mah inget bikin macet. Gue nggak tahu kenapa. Ini tepatnya di tanggal 11. Jadi ada kalangan mahasiswa yang melakukan demo di depan gedung DPR MPR. Nah, masalahnya karena apa? Salah satu tuntutannya adalah mereka menuntut rencana pemerintah untuk menggagalkan atau jangan deh sampai ada penundaan pemilu di tahun 2024. Katanya gitu. Nah, tapi gongnya bukan di situ nih. Gongnya, demo yang tadinya berlangsung dengan damai ternyata berakhir dengan ricuh. Kenapa? Karena ada seorang tokoh berinisial AA. Lu tau gak siapa tuh? Marcel Widianto. Ahmad Albar juga bukan ya. AA-nya ini katanya dia pegiat sosial media. Ingat ya? Nah, di situ ada katanya ya, oknum dari kalangan mahasiswa itu main hakim sendiri sama si tokoh AA itu karena mereka nggak seneng si tokoh itu hadir di demo tersebut. Nah, yang bikin parahnya lagi, si tokoh tersebut sampai dilucutin pakaiannya. Aduh, ngeri gua mah. Kesian tau. Kesian gak lu? Dikit. Ya tapi kesian ya. Oke, Fanatizen, kita sampai di bulan Mei. Tapi ini kisahnya, ceritanya cerita sedih nih. Gua mau baca aja di HP ya, karena gua takut salah ngomong. Nah, jadi gua baca aja di HP. Mas kameramen, gua pinjam HP lu ya. Oke, gini nih. Jadi tepatnya di bulan Mei, tepatnya di tanggal 26 Mei. Jadi berita sedih ini datang dari keluarga Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil yang biasa dipanggil. Jadi di tanggal 26 Mei ini putranya Kang Emil atau yang dipanggil Eril itu dinyatakan hilang ketika beliau sedang mandi atau bermain di sebuah sungai di Swiss bernama Sungai Are, yang mana sungai itu sebenarnya sungai indah. Tapi memang arusnya sangat deras. Nah, kenapa sih Eril dan juga keluarga Kang Emil ada di Swiss pada saat itu? Karena memang Eril berencana akan kuliah S2 di Swiss. Nah, di waktu senggangnya mereka mencari hiburan lah dengan berenang di sungai. Cuman ternyata di tanggal tersebut Eril ini dinyatakan hilang atau terbawa arus. Dan baru ditemukan 14 hari kemudian oleh seorang guru SD bernama Geraldine, gue lupa namanya nih ya, gue baca ya, bernama Geraldine Beldi di bendungan Engelhade. Nah, setelah ditemukan, jenazah Eril pun dipulangkan ke Indonesia dan dikebumikan di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke, Fanatizen, kita udah sampai di bulan Juni. Jadi gini nih, tepatnya di tanggal 4 Juni itu diadain juga loh ajang balapan di Indonesia. Tapi ajang balapannya bukan ajang balapan motor. Ajang balapannya tuh ajang balapan mobil. Tahu nggak lu? Enggak. Nih mobilnya nih nggak barbar balapannya, tapi suaranya halus. Kenapa? Karena ini adalah mobil listrik. Wah, listrik. Ajangnya disebut Formula E atau kalau dalam bahasa Inggris Formula E. Elektronik atau elektrik, begitulah ceritanya lah. Electric vehicle, begitulah. Nah, balapan yang diadakan di Ancol ini tepatnya di sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit atau GIEC itu disaksikan sama banyak penonton, yaitu sebanyak 13,4 juta orang. Gokil, penuh tuh di Ancol kayak gitu. Enggak gitu sih, enggak gitu maksud gua. Jadi 13,4 juta penonton ini adalah yang dia datang ke Ancol, ke sirkuitnya langsung, atau dia yang nonton di TV, atau dia yang nonton di streaming yang lain, atau dia yang nonton di TV tapi di Ancol. Boleh. Itu termasuk juga. Bisa sih. Nah, ya kan. Bener. Yang kerennya lagi nih, ini ternyata merupakan rekor terbesar untuk jumlah penonton di ajang Formula E. Gokil nggak tuh? Penuh. Fanatizen, sekarang kita udah masuk di bulan Juli nih. Nah, di bulan Juli ini unik banget. Jadi ada fenomena sosial di mana orang nyebutnya itu sebagai SCBD nih. Wow, apa tuh? Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Nah, ada apa sih di situ?
Jadi ada ajang orang tuh catwalk gitu, jalan-jalan ya nggak sih, jalannya silang gitu. Oh gitu iya. ya. Nah, yang terkenal tuh ada si Bonge yang Oh ada JJ bener JJ bener. Sleeping Oh, gitu. iya. Nah, Terus. orang juga nyebutnya sebagai Citayam Fashion Week. Tapi ada yang lebih uniknya lagi nih. Mirip dong gue nih. Gue baru mau cerita tapi Oke, terus lanjut. Iya, oke. Gue sampai terenyuh gitu ngeliat lo tadi. Luar biasa, makasih. Nah, jadi kalau ngomongin tentang Citayam Fashion Week ini yang bikin makin viral itu adalah Apa itu? ketika ada beberapa orang yang pengen patenin nama Citayam Fashion Week. Apa tuh? Jadi dipatenin gitu. Wah, udah nih ini. Gua tahu namanya nih siapa nih? Enggak usah. Ya, gitu ya. Jangan. Iya. Jadi lu minat gak bakal sono? Orang udah nggak ada acaranya ngapain? Bikin lagi aja. Apa tuh? Ciledug Fashion Week. Oke, Fanotizen, kita sampai di bulan Agustus. Tapi kali ini beritanya berita sedih nih. Ceritanya cerita sedih nih kejadian. Jadi di bulan Agustus itu ada kejadian di mana banyak anak-anak yang terkena gagal ginjal akut. Di Indonesia tuh ya? Iya, di Indonesia ini. Penyebabnya apa? Nih, makanya gue megang HP nih karena gue takut salah baca. Penyebabnya itu gini nih. Jadi penyebab gagal ginjal akut itu karena anak-anak ini tercemar oleh zat kimia pada bahan baku tambahan pelarut obat-obatan sirup. Nah, yang katanya obat-obatan sirup itu terkena cemaran zat kimia yang melebihi ambang batas atau melebihi batas aman lah ibaratnya. Apa aja tuh zat kimianya nih? Yang pertama itu adalah ethylene glycol atau yang disingkat EG. Nah, terus ada juga diethylene glycol atau yang disingkat DEG. Dengan keadaan seperti ini ya kita turut prihatin ya. Betul. Tapi gue juga jadi takut nih, karena gue juga punya anak dan dimana jadi ngeri kita minum obat-obatan sirup gitu. Bahkan gue kemarin ya belum lama nih gue ke minimarket lah, gue mau beli obat batuk cair nih, nggak dikasih bos. Gitu. Karena udah ditarik obat-obatan. Nah dari sini nih atas kasus ini polisi dan BPOM nanti ternyata mereka menyelidiki kasus tersebut dan akhirnya ada beberapa perusahaan farmasi yang ditetapkan sebagai tersangka dan harus bertanggung jawab atas kasus ini. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini ya. Yuk, kita harus menuju Indonesia sehat. Bagus. Oke, Fanotizen, sekarang kita masuk ke bulan September nih. Nah, ini unik banget nih. Unik pokoknya dah. Apa tuh? Berita tentang Brock Lesnar. Iya. Gue kira mau main Smackdown. Gitu terus gimana? Tapi ada sambungannya sama Smackdown. Apa tuh? Jadi dikabarkan ya kalau si nggak ada yang maksudnya sih. Gimana tuh? Chok slam. Gitu. Banting. Iya. Tulangnya. Wow. Nggak sebadan badan. Bukan banting tulang kerja bukan ya? Bukan. Sebadan badan. Wah. Iya. Oke. Skip dulu. Iya. Nah, jadi ketika ada kejadian KDRT kayak gitu tuh ya, itu dilaporin tuh sama pihak. Nah, tapi nggak lama kemudian ditarik. Apanya tuh ditarik? Gugatannya. Wow. Jadi ya udah ujung-ujungnya saya maafkan. Jadi kebayang tuh banyak ibu-ibu yang kesal kayaknya ya. Indahnya saling memaafkan. Ya, Fanotizen, sekarang kita masuk ke bulan Oktober nih. Oke. Tapi ada berita sedih nih. Jadi di tanggal 1 Oktober baru banget awal bulan nih ada tragedi Kanjuruhan, Malang. Wow. Jadi kisah awalnya begini kronologinya nih. Jadi waktu itu ada pertandingan antara Arema Malang melawan Persibaya Surabaya yang dimenangkan sama Persibaya Surabaya, skornya itu 2-3. Wow. Nah, terus di akhir kisah atau di akhir pertandingan itu banyak supporter atau oknum supporter dari Aremania itu turun semua ke lapangan. Waduh. Tujuannya apa? Buat ya kayak meluk aja gitu, meluk ke pemain Arema. Jadi kayak saling ngingetin, lu kenapa kalah kayak gitu. Gua tahu rasanya. Tapi ada juga yang mengabarkan kalau beberapa oknum supporter yang di luar Stadion Kanjuruhan itu melakukan kerusuhan. Wow, pengerusakan kayak mobil-mobil kepolisian, rantis dan lain-lain itu banyak tuh, pembakaran juga ada di situ. Kayak gitu. Cuma yang menjadi terhanyutnya nih, yang makin sedih banget tuh, ketika banyak ada orang-orang yang menjadi korban nih, yang dia nggak bisa keluar stadion. Itu gara-gara apa? Jadi ada satu gate atau gerbang itu yang terkunci. Udah gitu ada tembakan gas air mata dari oknum kepolisian. Ya udah, orang kan dalam keadaan panik nih, bayangin orang panik nih, lari, ada yang keinjek-injek kan. Udah gitu gas air mata digeder juga. Udah mengap, kumpul orang di situ, susah keluar. Perih dong nih, mata pasti sakit perih dong. juga, kayak gitu. Panasnya matanya. Nah, dampak dari kejadian itu pada akhirnya Liga Indonesia sempat terhenti nih 3 bulan.
sedih juga nih gue sebagai fans sepak bola Indonesia banget nih ya. Sedih banget sih. Itu. Oke, Fanatizen, sekarang kita masuk ke November Rain. Apa tuh? Hujan di bulan November. Wow. Tapi ngomongin tentang November, ini ada kebanggaan nih buat WNI atau warga negara Indonesia. Apa tuh? Jadi mayoritas WNI itu merasakan kebanggaan dan kebahagiaan menyambut G20 di Bali. Apa tuh G20? G20 itu yang GDP-nya top 20 atau 20 teratas. Oh, negara-negara dengan GDP teratas Di dunia. Wow. Itu. Tapi ada fakta menariknya nih. Apa itu? Fakta uniknya di dalamnya nih. Jadi di dalam rangkaian G20 itu ada B20 nih. Salah satu tokoh pentingnya adalah Elon Musk, yang dia itu yang punya Tesla ya. Oh ya, Mas Elon. Mas Elon, perusahaan mobil listrik. Iya. Nah, tapi yang lebih uniknya lagi, ketika dia melakukan speech ya atau pemateri, keadaan background atau belakangnya itu hitam atau gelap. Berarti kan kayak mati lampu atau mati listrik tuh. Jangan-jangan rumahnya kepake buat ngecas mobil kali. Belum isi token berarti. Sorry. Ya nggak mungkin kan tinggal di kabupaten kan, nggak mungkin orang kaya. Iya, orang dia tinggal di Amerika kan. Bener. Lanjut, Bung. Tapi biar nggak jemawan ya, karena ada kebanggaan. Gua mau ngasih tahu di bulan November juga, tepatnya di tanggal 21 itu terjadi sebuah kejadian sedih atau musibah atau bencana. Tepatnya bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Menurut BMKG, gempa buminya itu skalanya 5,6 skala Richter. Dan menurut faktanya juga banyak korban jiwa yang meninggal atau korban yang meninggal pada saat itu. Dan lu mau tahu juga, gempanya itu nggak cuma sekali. Gempanya itu ada susulan. Dan kalau lu ngerasain ya, gue sih ngerasain waktu di rumah. Sama. Ngerasain ya, itu goyangnya luar biasa dan gue kaget banget itu. Oke, Fanatizen, sekarang kita masuk di bulan Desember. Ada apa sih bulan Desember? Ya ilah pakai nanya. Di bulan Desember itu ya lahirnya channel kita yang satu ini, Fase Nostalgia. Channel yang akan ngebahas sejarah di berbagai belahan paha ayam goreng. Di belahan dunia maksudnya. Iya, aman. Enggak dong, gua ngomongnya mah aman, baik-baik kan gua. Nah, lu ada pesan apa nih ke teman-teman? Oke, mungkin buat Fanatizen, ini merupakan channel yang bakal memberikan informasi ke kalian yang nggak lebar dari fakta ya. Maksudnya ini fakta semua. Sesuai dengan fakta ya. Benar, dan kita juga melakukan riset. Jadi nggak sembarangan buat ngasih informasi ke kalian gitu. Dan kita juga akan membuat sejarah yang tadinya masih abu-abu jadi warna kuning, merah, hijau alias berwarna. Oke. Jadi gue tutup sampai di sini aja ya. Gua Uyap Yaboy dan ini temen gua Jul Kafir, nggak maksudnya Jul Fikar. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Gua tunggu lu di konten berikutnya. Dadah.